Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak. Kali ini kita akan membahas kalimat efektif dan kalimat baku sesuai dengan permintaan kalian. Nah, sebelumnya sudah Bapak bahas fungsi sintaksis kalimat. Nah, sebelum mendalami kalimat efektif memang wajib mendalami fungsi sintaksis pada kalimat karena kedua materi ini saling berkaitan. Nah, kita lihat sudah Bapak buat poin-poinnya. Nah, ini materi ini tidak hanya digunakan untuk pelajar yang ingin mempersiapkan diri menghadapi SBMPTN ya, tapi kalimat efektif dan baku ini materi yang diperlukan oleh siapapun yang menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Jujur saja Bapak pun tidak jarang menggunakan kalimat yang tidak efektif dalam komunikasi ya. Nah, ini jadi motivasi juga untuk siapapun agar menggunakan kalimat yang efektif agar nantinya kalimat yang dibuat bisa mudah dipahami, tidak menimbulkan kesalahpahaman itu ya. Nah, materi ini berkaitan erat dengan ragam bahasa yang formal, baku, menulis karya ilmiah, ujian, jadi banyak manfaatnya. Sudah Bapak rangkum, sebenarnya banyak sekali ya. Banyak ya. Tuh, udah banyak sekali. Nah, banyak pendapat ahli terkait kalimat efektif seperti apa, kalimat baku seperti apa. Tapi ini sudah Bapak rangkum agar mudah dipahami, tidak sebanyak yang di buku, di internet. Bahkan ada yang menyamakan kalimat efektif dan kalimat baku sama saja. Itu pun juga sah-sah saja. Tapi di sini Bapak mencoba melihat seperti apa sih kalimat efektif yang sering muncul di ujian gitu ya. Jadi patokannya soal-soal ujian, terutama soal SBMPTN nih. Nah, ini tiap tahun muncul gitu. Bahkan di soal ujian nasional pun muncul ya. Baik, kita lihat. Ini syarat kalimat efektif. Pertama, minimal ada subjek S dan predikat P. Nah, jadi sebelum kalian mendalami materi ini, wajib lihat dulu video yang Bapak buat sebelumnya tentang fungsi sintaksis kalimat. Nah, di sana ada penjelasan seperti apa subjek, predikat, objek, pelengkap, hingga keterangan. Karena ketika kita melihat kalimat efektif, harus tahu mana subjek, mana predikat. Nah, di sini minimal kan ada subjek, ada predikat. Bagaimana kita tahu dalam kalimat itu ada subjek predikat ya? Contoh kalimat 1. Nah, dalam acara yang berlangsung beberapa jam itu, nah kira-kira mana subjeknya, mana predikatnya, apakah ini efektif dan baku misal. Kita lihat, kalau melihat video sebelumnya, syarat subjek atau cara mencari subjek dalam kalimat kan dengan apa atau siapa. Kemudian dia tidak didahului kata depan ya. Itu yang paling penting. Nah, seringkali ini muncul dalam soal-soal ujian, ternyata subjeknya itu didahului kata depan. Jadi malah bukan subjek yang muncul tapi keterangan. Contoh nih. Mungkin kita beranggapan acara itu subjek. Nah, hati-hati. Sebelum acara ada kata depan, dalam. Ya. Otomatis acara itu bukan subjek tapi keterangan. Nah, kemudian mana subjeknya, ada nggak? Oh, yang. Nah, yang itu bukan subjek juga karena ini satu kesatuan. Jadi jika ada yang dalam sebuah kalimat, dalam acara yang, berarti masih satu kesatuan. Dia puatas ya. Nah, berarti ini satu kesatuan nih. Kesatuan sampai mana? Nah, sampai itu. Jadi tidak ada subjeknya. Ini keterangan semua. Ini hati-hati, sering muncul dalam soal ujian. Jadi yang muncul itu bukannya subjek tapi keterangan semua, pengecoh.
Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada kata depan. Jadi harus dipahami kata depan itu apa sih? Ya. Nah, ciri khas kata depan itu ada di, ke, dari, pada, kepada, dalam, tentang, ya. Itu hati-hati. Dia penanda keterangan. Contoh lain, ada kalimat diawali jika. Jika hujan turun, maka, nah, jika maka itu juga sama keterangan juga. Ada kalimat jika bla 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 maka bla 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 bla, maka itu keterangan semua. Hati-hati ya, dalam soal-soal ujian sering muncul. Berarti kalimat pertama, nah, sudah tidak mematuhi syarat kalimat efektif dan baku karena tidak ada subjek, gitu ya. Jadi kalimat ini tidak efektif. Nah, bagaimana agar efektif? Kita munculkan subjeknya. Bisa kita coret. Nah, kapital berarti kan, karena di awal kalimat. Yang juga sama. Coret nggak? Coret. Nah, itunya di. Nah, acara itu berlangsung beberapa jam. Mana subjeknya acara itu? Kita uji aja. Apa yang berlangsung beberapa jam? Acara itu. Kemudian mana predikatnya? Nah, ini berlangsung. Ciri-ciri predikat kalau lihat video sebelumnya bisa dinegasikan. Acara itu tidak berlangsung, ya. Nah, predikat ya. Sudah muncul kan subjek predikatnya. Nah, jadi memenuhi syarat pertama itu. Apakah hemat? Nah, ini juga penting. Jadi disebut kalimat efektif dan baku. Nah, harus mengikuti seluruh syarat ini. Jadi jika melanggar satu saja disebut kalimat yang tidak efektif dan tidak baku tentunya. Baik, kita lanjutkan. Contoh kalimat yang kedua. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, kira-kira ada subjeknya. Apa yang dipersilakan? Ada ya, waktu dan tempat, ada subjeknya. Kemudian predikatnya dipersilakan, karena bisa waktu dan tempat tidak dipersilakan, bisa. Nah, ada ternyata dia memenuhi syarat pertama, minimal ada subjek dan predikat. Kemudian hemat. Nah, apa itu hemat? Jadi tidak boros dalam menggunakan kata, tidak berlebihan. Contoh, kita harus saling tolong menolong. Nah, ada subjeknya, kita harus saling tolong menolong kan predikatnya. Nah, hemat tidak, karena tolong menolong sudah saling. Jadi yang efektif dan baku harusnya kita harus saling tolong, bisa. Kita harus tolong menolong, bisa. Atau kita harus saling menolong juga bisa. Itu contoh yang hemat. Nah, cara menguji apakah kalimat itu hemat atau tidak gampang. Bisa tidak kita membuang satu kata dari kalimat tersebut tapi tidak mengubah makna. Nah, ini caranya. Jadi membuang kata tapi tidak mengubah makna. Contoh, ibu membeli bermacam sayur mayur. Subjeknya ada ya, predikatnya pun ada. Nah, hemat nggak? Uji aja, kita buang bermacamnya. Ibu membeli sayur mayur, karena sayur mayur sudah bermacam, jadi tidak perlu lagi pakai bermacam. Itu contoh cara menguji kehematan kalimat. Kemudian kita masuk ke kalimat yang tadi ya. Nah, ternyata sudah hemat karena tidak bisa kita buang ya. Kalau kita buang tempatnya, waktu dan dipersilahkan, jadi malah aneh. Yang ketiga sekarang, dia ada subjek, ada predikat. Hemat ternyata, apakah logis dan tidak ambigu? Jadi logis itu masuk akal ya. Jadi kalimat yang kalian buat pun wajib masuk akal ketika mau disebut kalimat efektif dan baku. Tidak ambigu itu apa? Tidak bermakna ganda ya, tidak bermakna ganda.
Nah, kita lihat waktu dan tempat dipersilakan. Nah, kira-kira bisa tidak waktu dan tempat itu kita persilakan? Bedakan dengan Bapak Dodo dipersilakan. Nah, jelas ada wujudnya. Kalau waktu dan tempat wujudnya ada. Nah, ini dia sebut tidak logis, tidak masuk akal. Seperti apa yang efektif dan baku? Ganti aja dengan nama orang, ya, persapaan. Bapak RT dipersilakan, nah, seperti itu. Nah, itu logis, tidak ambigu. Nah, contoh bermakna ganda, contohnya. Nah, kucing makan tikus mati. Subjeknya ada ya. Nah, subjeknya ada, predikatnya pun ada. Hemat. Ya, karena kalau kita buang matinya nanti mengubah makna. Jadi boleh membuang tapi jangan mengubah makna. Logis ya logis, kucing makan. Nah, tapi ini ambigu atau bermakna ganda. Mengapa? Karena akan muncul beberapa makna. Nah, contohnya makna yang pertama, kucing makan, ya, tikus mati. Jadi dua peristiwa yang berbeda. Yang kedua, makna yang kedua, kucing makan tikus yang mati, ya. Yang ketiga, kucing makan tikus mati kucingnya. Nah, jadi ada 3 makna ternyata. Untuk menghindari hal itu tentunya, nah, perlu apa kira-kira? Bisa menambahkan kata, bisa menambahkan tanda baca. Misal kita tambahkan kata di sini. Sedangkan deh, koma ya. Kucing makan, sedangkan tikus mati. Nah, itu salah satu alternatif agar menjadikan kalimat ini tidak ambigu, ya. Lanjut. Jadi tadi selain ada subjek, predikat, hemat, logis, tidak ambigu. Yang selanjutnya sejajar. Nah, apa sih sejajar itu? Nah, sejajar itu, nah, biasanya dalam soal-soal ujian ini kita fokusnya pada verbanya, pada predikatnya atau kata kerjanya. Kita lihat kalimat ketiga, dia menyampaikan dan beri solusi. Subjeknya mana? Ini ya, ada. Siapa yang menyampaikan? Ya dia. Ini predikatnya sudah ada. Hemat, logis karena ya dia itu kan orang menyampaikan, yang wajar orang menyampaikan. Ambigu, tidak ambigu. Nah, kita lihat disebut sejajar. Lihat tadi ya kata kerjanya. Nah, ini namanya kalimat majemuk setara karena ada 2 klausa. Klausa pertama, klausa kedua. Ciri khasnya ada konjungsi setara. Kita lihat verba pertama menggunakan imbuhan me, kan. Nah, tapi verba kedua kata dasar. Nah, ini disebut tidak sejajar, ya. Mungkin enak-enak aja. Nah, tapi hati-hati, kesejajaran itu harus kompak, sejajar kan ya. Jadi gimana ya agar kalimat tersebut efektif dan baku? Tambahkan aja dia menyampaikan dan memberikan solusi, seperti itu ya, agar kalimat ketiga ini efektif dan baku. Tuh. Terus sejajar, jadi fokusnya biasanya dalam ujian pada verbanya, ya, kata kerjanya. Dan yang selanjutnya, nah ini ada yang menyebutkan kalimat efektif itu tidak membahas tentang ejaan, jadi fokusnya pada ini aja misal. Ada juga yang menyebutkan harus mencantumkan ejaan, ya. Nah, mana yang benar? Sebenarnya keduanya juga bisa disebut dengan pendapat yang tepat, tapi Bapak mengacu pada soal-soal ujian, ya, yang sering muncul di soal-soal SBMPTN
ketika menanyakan kalimat efektif batasannya sampai sini biasanya ya dalam soal-soal SBMPTN. Tapi ketika bicara kalimat baku, nah ini keseluruhan itu. Jadi kalimat baku itu ya harus efektif dan tepat ejaan. Tuh. Yang Bapak amati dalam soal SBMPTN ya. Tapi tidak masalah ketika kalian beranggapan bahwa efektif itu harus tepat ejaannya, ya silahkan, nggak masalah. Nah baik, selanjutnya kita bahas yang tepat ejaan ya. Apa sih ejaan tuh? Nah di video sebelumnya pun sudah Bapak bahas tentang ejaan. Jadi ada 3 hal yang harus kalian perhatikan ketika melihat ejaan apa saja. Tanda baca ya, kemudian penulisan huruf dan tulisan kata. Lihat tanda bacanya tepat tidak, komanya, titiknya ya, tanda seru, titik 2 tepat tidak digunakan dalam kalimat tersebut. Kemudian penulisan hurufnya, kapital, kecilnya sudah tepat atau belum. Nah misal di sini D-nya kecil tadi ya, tidak tepat kan, berarti ejaannya. Kemudian K, penulisan kata. Contoh, karena ada kalimat yang subjeknya ada, predikatnya ada, hemat, logis, tidak ambigu, sejajar, tapi tidak tepat ejaannya. Nah itu belum bisa disebut kalimat yang baku dan efektif. Nah, adik pergi ke apotik misal, subjeknya ada, siapa yang pergi? Adik. P-nya ini, karena bisa dinegasikan, tidak pergi. Sudah ada. Hemat, hemat. Logis, logis, adik pergi logis. Ambigu tidak. Sejajar, nah ini tidak dilihat ya, karena tidak menggunakan 2 kata kerja. Nah tepat ejaan, lihat tanda bacanya, sudah tepat, titik sudah tepat, hurufnya kapital sudah tepat, ini pun kecil sudah tepat. Tapi lihat penulisan kata apotik, nah yang baku apa? Apotek. Tuh. Karena penjaganya apoteker bukan apotiker ya. Nah berarti melanggar ejaan, berarti belum bisa disebut kalimat yang efektif dan baku seperti itu. Contoh lainnya yang sering muncul dalam ujian, adik nah siapa yang bermain di lapangan? Adik. Nah ini predikatnya, hemat, hemat, logis, logis, sejajar, tidak menggunakan 2 verba, tidak usah dilihat. Nah ejaannya sekarang, huruf kapital iya, tanda baca titik tepat, kemudian huruf sudah tepat. Nah penulisan kata hati-hati untuk di ya yang menyatakan tempat. Nah ini kan di-nya preposisi ya, kata depan, jadi harusnya dipisah, itu harusnya spasi ya, di lapangan. Tuh. Kalau dimakan, diminum, dibuang, itu kan aktivitas, disatukan dia. Nah itu di-nya itu imbuhan, bukan kata depan. Nah kalau ini preposisi, dia menunjukkan keterangan tempat ya, jadi dipisah ya, seperti itu. Nah itu dia ciri-ciri dari kalimat efektif dan baku. Jika ada pertanyaan silakan boleh disampaikan lewat kolom komentar. Jika ada soal-soal yang ingin dibahas boleh juga di screenshot, kemudian nanti akan kita bahas. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Boleh dibagikan video ini, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.